Sekarang ini yang banyak orang bertengkar gara-gara pemilu pilkada. Orang mau jadi bupati, dia yang baku musuh. Apa namanya kalau bukan dongo? Nah, kasih kau gajinya. Mau kau percaya janji-janji kampanye? Jangan lalu kau percaya janji kampanye. Jangan. Coba lihat itu caleg kalau mau pil caleg. Nah, bagi-bagi tuh kartu namanya. Biar tak nak kenal kita. Gampang itu ditahu itu caleg. Murah senyum, tiba-tiba so akrab, traktir ki kopi, caleg itu. Bagi-bagi kartu nama. Pilih kak bos. Sama-sama ki mandar dio. Nanti kalau ada masalahmu telepon nggak 24 jam aktif HP ku, ini nomor kue. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Hai, menghindari tagihan baleho. Coba ini, ya, pilkada. Apa sih yang merusak pilkada ini? Yang bisa merusak kita pilkada, satu penyebab rusaknya pilkada, calon sendiri. Anggota calon bupatinya, calon legislatifnya, ini yang merusak. Calon ini mestinya berikan pendidikan politik kepada rakyat. Calon anggota DPR berikan pendidikan pada rakyat. Jangan kau sogok rakyat. Ini tidak nyogok rakyat. Dia bilang apa? Jangan kopi sosialisasi. Gampang kasih serangan fajar. Akhirnya apa? Masyarakat juga tulis siap menerima serangan fajar. Kenapa negara kita hancur ini, Pak? Karena kadangkala ada yang mau menyogok, ada yang mau disogok. Coba kalau ada orang mau menyogok, tapi tidak ada orang mau disogok, tidak jalan itu uang. Kalau Bapak ini rusak negara kita, para caleg yang perusak negara kita ini yang money politik, nyogok, maka tolong para caleg jangan biasakan nyogok rakyat. Bagaimana cara supaya terpilih, Ustaz? Sampaikan visi misi, apa yang kalian mau lakukan. Saya punya pengalaman ikut pilkada, Pak, di Makassar. Apa yang saya lakukan? Saya door to door. Saya datang ke rumah. Saya tahu, meskipun saya tahu, oh ini sudah ada yang pilih. Ini pemilihnya ini. Saya tetap naik silaturahmi. Saya cerita kenapa saya masuk. Saya cerita apa sebabnya, apa visi misi yang saya mau lakukan. Setelah itu, dia paham. Baru dia bilang, sebenarnya sudah ku janji ini Pak Ustaz. Tapi tanam maki 5 aja di sini. Insya Allah ku kasih ki 2. Tetap yang bayarkan fulus. Kita juga masyarakat, Pak, jangan mau disogok. Bapak dikasih ini juga kan, kita kadangkala marah lihat orang korupsi, marah mau mengamuk, mau dilempar itu televisi lihat itu koruptor. Tapi kita juga yang mengajari mereka korupsi. Kenapa? Karena sebelum dipilih kita minta memang maki uang. Diajak ke sosialisasi, apa kita bilang? Ada di pembeli rokoknya. Kalau Bapak mau memperbaiki negara ini, mulai dari diri kita sendiri. Gimana caranya, Ustaz? Jangan mau disogok. Bapak tahu itu di akhirat nanti orang yang makan sogok. Dikisahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ada orang, Pak, ada orang disiksa dalam telaga api neraka. Ini air tapi api neraka. Dia menghindar dari api neraka ini, dia meminggir ke kiri, minggir ke kanan. Dia menepi, tapi begitu dia menepi, dilempar lagi sama malaikat penjaga neraka. Pergi kok, jangan menepi. Lari lagi ke sana, dilempar lagi, disambiti lagi, dilempar, direndam, dicelupkan, dibakar lagi. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu Jibril? Itulah umatmu yang suka makan barang sogok. Coba, jadi masa gara-gara 300.000 moski direndam di neraka? Kalau 300 miliar masuk akal di 300.000 leh. Tolo-tolo. Coba, ayo Pak, sebentar lagi ini mau ki pilkada, pemilu. Ada orang sogok ki mau perbaiki negara, bagaimana caranya? Ayo tolong video. Bapak mau sogok saya, video ki ya. Sudah itu bawa di polisi, bawa ke Panwas. Panwas tangani secepatnya, polisi tangani secepatnya. Coba tentara ikut mengawas,
2-3 orang saja Pak di video ditangkap begitu, insya Allah kedepannya tidak akan ada lagi terjadi begitu. Mari belajar politik, ya, tidak usah kursus ilmu politik. Bagaimana caranya? Politik praktisnya, jangan terima sogok. Dan orang yang mau menyogok, berhentilah untuk menyogok. Jangan menghina masyarakat dengan menyogok itu. Dah jelas. Yang merusak lagi pilkada apa? Panitianya, KPU-nya, Panwas. Kalau tidak netral, ribut kok. Pasti ribut. Ya? Pernah lihat nonton sepak bola? Pernah nonton sepak bola? Apa penyebabnya sepak bola rusuh? Salah satu penyebab utamanya adalah ketika wasit tidak adil. Itu saya ingat waktu di kampung, kalau 17 Agustus, kalau ada wasit tidak adil, dikejar Pak sampai di rumahnya. Dikejar, masuk di polsek berlindung, polseknya lagi disergap. Kalau penyelenggara tidak adil, ribut orang. Karena merasa tidak ada keadilan. Maka Panwas, KPU dan penyelenggaranya ini haruslah bersikap netral. Apalagi yang bisa merusak pilkada? Yang ketiga, tim sukses. Ini tim sukses ini bukan tim sukses, dia yang mau sukses. Disuruh bikin baleho 10, 3 Cina bikin, hilang 7. Jadilah tim sukses seperti Nafisah ketika mencomlangi Muhammad dengan Hadijah. Bapak ingat sejarahnya Hadijah dengan Rasulullah. Hadijah usia 45 tahun, 40 tahun, Muhammad waktu itu belum jadi nabi, usianya 25 tahun. Hadijah selalu cerita, bagus ini pegawaiku, jujur, disiplin, bawa untung. Mukanya juga menarik. Nafisah berpikir, Nafisah ini sekretarisnya, ajudannya lah ini Hadijah. Berpikir, nah puji-puji Muhammad ya. Nah suka ini Muhammad ini. Lalu apa? Dia menjadi tim sukses ini Nafisah. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Nabi, alhamdulillah rezeki. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tua 15 tahun, tidak jadi masalah. Tapi ini bosmu, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali janda, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Mendengar ini, Nafisah berkata, tenang bos, saya punya urusan. Coba. Lalu dia datang kepada Hadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada cowok suka kita? Rezeki. Betul kok, betul kak. Tapi ini yang suka ki lebih muda dari kita, dah jadi masalah. 15 tahun lebih muda, dah jadi masalah. Tapi dia anak buata, dah jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, tidak mempermalukan kedua belah pihak. Jadilah tim sukses seperti ini. Yang jadi masalah tim sukses ini memeras. Kenapa? Dari tim suksesnya ini rata-rata kontraktor. Yang mau dapat proyek setelah menang, akhirnya rusak. Begitu terpilih, nah, saya dulu itu habis ini, kembali. Apa kayak di situ penunjukan langsung? Apa maka sholat kok bos.